Pesan Gaib Ki Ageng Mangir bagian 1. Ibarat misteri angin, kisah Ki Ageng Mangir adalah misteri sejarah Jawa. Angin itu pun berhembus halus hingga tak terjaring. Begitu juga kisah Ki Ageng Mangir yang selalu saja mengalir dari mulut ke mulut manusia Jawa dengan sangat halus, yang tak mungkin disaring-saring demi kepentingan politis atau apapun. Seperti halnya keberadaan anginnya tak mungkin dibatasi pada satu tempat. Kisah Mangir mengalir sesuai situasi dan keadaan masyarakat penutur. Kapan penuturan itu mulai terjadi, tak ada yang bisa membuktikan secara persis. Pada kenyataannya, ada kisah Ki Ageng Mangir yang selalu hidup di masyarakat, termasuk dalam tradisi tutur. Misteri tragedi Ki Ageng Mangir selalu saja mengundang pembicaraan. Masyarakat Jawa menganggap Ki Ageng Mangir adalah tokoh sejarah yang legendaris, dan mungkin saja Ki Ageng Mangir adalah pahlawan. Seperti halnya Pangeran Diponegoro adalah pahlawan buat bangsa Indonesia dan pemberontak buat pemerintah kolonial pada waktu itu. Sebenarnya Mangir sendiri adalah nama sebuah tanah perdikan, sedangkan nama asli Ki Ageng Mangir adalah Ki Ageng Wanabaya yang menjadi tokoh lokal pada tanah perdikan Mangir. Menyebut nama Mangir tak bisa dipisahkan dari nama Pembayun, putri Panembahan Senopati. Pembayun yang dijadikan penjerat Mangir sebagai musuh Mataram akhirnya justru menjadi istri Mangir. Dengan menyamar sebagai penari ledek, pengamen keliling, hati Mangir yang kokoh sinatria bertekuk lutut dalam pelukan cinta Pembayun. Begitu sebaliknya, itulah kisah Ki Ageng Mangir. Kisah hati yang semula musuh akhirnya menjadi cinta asmara. Kisah Mangir adalah kisah kekuasaan sekaligus kisah tragedi asmara. Karena dua hal alasan itulah tokoh Mangir adalah menjadi sangat misteri bagai teka-teki sejarah. Akhir hidupnya Ki Ageng Mangir mengundang derai air mata karena jiwanya harus pergi meninggalkan raga lantaran asmara dengan Pembayun, putri musuh bebuyutan Panembahan Senopati. Dari kisah asmara Mangir dan Pembayun yang sering menarik perhatian masyarakat Jawa adalah kisah Pembayun menjadi penari ledek, pengamen keliling dengan menari yang diikuti oleh sejumlah tokoh Mataram yang menyamar dengan nama-nama sandi. Dalam penuturan lisan yang berkembang, ada 4 orang dari generasi yang berbeda yang menggunakan nama Ki Ageng Mangir, yaitu Ki Ageng Mangir 1 atau Ki Ageng Wanabaya 1, Ki Ageng Mangir 2 atau Wanabaya 2, Ki Ageng Mangir 3 atau Wanabaya 3, dan terakhir Ki Ageng Mangir 4 atau Wanabaya 4, seperti dituturkan oleh Ami Luhur Suroso, seorang yang menyatakan dirinya adalah keturunan Ki Ageng Mangir. Tetapi ada sumber lain yang menegaskan hanya ada 2 tokoh yang dikenal sebagai orang yang bergelar Ki Ageng Mangir Wanabaya, yaitu Ki Ageng Mangir Wanabaya 1 dan Ki Ageng Mangir Wanabaya 2. Yang terakhir juga disebut sebagai Ki Ageng Mangir Wanabaya Muda. Pendapat kedua dijelaskan oleh Pramudia Anantatur dalam bukunya Drama Mangir. Yang pertama memberikan penjelasan tambahan bahwa ada 4 makam untuk masing-masing Ki Ageng Mangir tersebut, yaitu Ki Ageng Mangir 1 dimakamkan di alas Ketangga Ngawi, yang kedua di Palian Gunung Kidul, yang ketiga di Makam Sewu Bantul, dan yang keempat
di Sorolaten, Sleman. Sementara ada pendapat ketiga yang dilontarkan oleh Sugeng Pramono dalam bukunya Ki Ageng Mangir. Ada 3 Ki Ageng Mangir, yaitu Mangir 1, 2, dan 3. Dari tokoh tersebut yang dianggap legendaris oleh masyarakat Jawa adalah Ki Ageng Mangir 4 atau Mangir Muda, karena kematiannya di tangan Panembahan Senopati yang juga mertuanya sendiri.